Hi, welcome back to Sana Women's 10K podcast with me, Laila. And me, Michelle. Hi Michelle. Hai. Hari ini saya sama Michelle nih. Iya, Wilonanya lagi latihan kayaknya. latihan lari. Alright, what are we gonna talk about today? So di episode 5 kali ini kita akan ngobrolin tentang hydration. Yes, very important topic. It's a very important topic dan hari ini kita akan kedatangan speaker yang udah pernah waktu itu datang di episode kedua. Kira-kira inget gak Mbak siapa? Kayaknya ganteng gitu ya. Kayaknya tidak terlupakan deh. Rambutnya panjang gitu ya. Rambutnya panjang gitu ya. Followernya banyak kayak dia. Wow. Kita welcome Mas Rifa Istamar. Hai Mas Rifa. Kembali. Thank you for being here Mas dan membantu kita pelari-pelari perempuan yang butuh preparation ekstra untuk Women's 10K ini. Yes. Jadi ngobrolin tentang hydration Mas. Ya. Hydration itu apa sih Mas? Simpelnya adalah hydration itu lu harus minum kalau kalian latihan. Sebenarnya tidak harus lari, tapi any sports pokoknya yang bikin kita bergerak lebih dari biasanya dari kegiatan sehari-hari, kita harus tahu kalau kita keluar keringat, ada cairan yang keluar dari tubuh kita, berarti itu harus diisi ulang. Jadi hydration is as simple as minum. Kita nggak boleh lupa minum gitu kalau lagi berolahraga. Kalau dalam hal ini kita ngomongin lari, baik itu latihan, apalagi lagi lomba, kita harus tetap aware bahwa kita harus selalu minum. Jangan sampai kita dehidrasi. Oke. Emang tapi kalau misalnya dalam hydration itu apakah tadi Mas bilang minum kan, itu minum air aja atau what kind of thing should we drink? Oke, air itu udah pasti, air mineral. Kemudian biasanya juga kalau lagi race itu suka disediakan yang namanya isotonik. Itu juga perlu untuk diminum. Jadi air putih ya normal lah. Kita semua hari-hari juga memang dan selalu disarankan untuk jangan lupa minum. Jangan lupa minum. Bayangin aja sehari-hari aja yang bukan kegiatan olahraga, kita sudah selalu disarankan untuk minum. 8 gelas Kadang-kadang sehari, ada panduannya minimal sehari berapa gelas dan segala macam. Apalagi kalau kita tambah kegiatan kita dengan olahraga gitu. Nah, pada saat olahraganya air harus diminum dan biasanya kalau olahraganya tuh udah lebih dari mau mendekati 1 jam paling enggak atau lebih dari 1 jam, itu paling enggak kita juga ada asupan isotoniknya. Gitu. Nah, isotoniknya itu ya kadang-kadang suka ada yang kalau simpelnya nih, kadang-kadang orang suka bilang isotonik itu apa sih atau apa, tapi badan kita itu memang perlu air tapi juga perlu mineral-mineral lain, bahan-bahan lain yang memang ada untuk energi kita, badan kita tetap ada gitu. Salah satunya yang juga paling simpel adalah gula. Kadang-kadang suka banyak takut, gue kalau lagi nggak mau minum gula takut gendut or whatever gitu ya. Tapi pada saat kita berolahraga itu sebenarnya perlu untuk tubuh kita sebenarnya butuh gula ya, itu, intake gula. Tidak perlu terlalu banyak gitu dan minum lagi olahraga pun juga bukan berarti kayak misalnya kita pakai botol yang kadang-kadang entah 300 ml atau ada yang 600 ml gitu. Nggak harus diminum, misalnya kata patokan yang banyak ditemukan tuh yang 600 ml misalnya. Begitu minum habis lari istirahat terus minum langsung setengahnya. It's 300 ml loh. It's a lot. That's too much. Ya, jadi kalau kita habis itu langsung olahraga lagi, pasti biasanya agak perut gua nggak enak nih. Jadi, malah jadi bloated. Sebenarnya cukup 100 sampai 200 ml aja tuh loh Mbak. 100 ml aja atau 150 ml itu. Jadi kalau misalnya kita anggaplah gelas kecil gitu, satu gelas kecil, seperempat gelasnya aja kayak itu satu ruas jari gitu ya. Satu dua ruas jari itu udah cukup banget untuk replenish cairan yang hilang selama kurang lebih 15-20 menit. Oke. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya kayak kita lagi lari udah keringetan panas tuh rasanya pas minum kayak air, apalagi kayak air dingin gitu rasanya seger banget, enak, jadi kadang suka nggak kekontrol gitu loh berapa banyak yang diminum. Betul. Terus ada bedanya nggak sih Mas kalau minum kayak air temperatur biasa, temperatur dingin ke badannya tuh ada? Kalau dibahas lebih secara teknis lebih tepatnya secara medis deh gitu ya. Waktu itu sempat juga ngobrol-ngobrol sama dokter soalnya
memang tidak terlalu signifikan, tapi memang ada bedanya gitu. Disarankan air yang adem, tidak terlalu dingin, ya nggak juga air panas. Pasti kita juga biasanya kalau lagi olahraga nggak ada yang pengen minumnya teh panas gitu, atau misalnya air panas itu nggak. Tapi air dingin, air biasa itu sama aja gitu. Yang penting ada cairan yang masuk. Tapi memang disarankan airnya tuh air yang adem, karena aku juga agak lupa detail ya persisnya, tapi air yang adem ini tuh ada kaitannya dengan memang suhu tubuh kita juga. Jadi kalau misalnya terlalu dingin juga ada efeknya gitu, walaupun mungkin nggak terlalu signifikan. Ya terlalu panas jelas nggak bisa diminum bahkan. Jadi adem ini yang paling pas. Sekitar kalau nggak salah, kalau mau lihat derajatnya tuh kayak 20-an derajat lah. Gitu. Jadi kalau yang dingin banget kadang-kadang ada yang juga gitu ya. Ya, jadi nggak dingin banget juga sebenarnya kadang-kadang kaget gitu. Badan kita kan lagi panas tuh, langsung dimasukin air dingin. Jadi air biasa, ada yang gue biasanya minum air dingin gitu. Ya, cari air dingin. Tapi kadang-kadang wah lagi di jalan, lagi olahraga nggak nemu nih air dingin. Well, better tetap minum. Walaupun nggak dingin, tapi badan kalian tetap terhidrasi. Daripada kalian bela-belain tunggu ya udah nanti baru ketemu air yang dingin 1,5 jam kemudian, kalian udah keburu dehidrasi gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan dan harus dibiasakan biasanya. Kadang soalnya kita kalau lagi lari tuh kayak nggak pengen pegang apa-apa di tangan kita gitu itu kan. juga betul. Aku juga mikirnya kayak aduh nggak mau. Kayak dan pasti mungkin selama ini botol air yang kita punya mungkin size-nya cukup besar gitu. Jadi kita mikirnya kayak it's a hassle untuk bawa kemana-mana. Apalagi mungkin buat pelari baru seperti saya, kayaknya harus fokus sama form lari, tapi tetap harus pengen fokus pengen latihan yang benar. Jadi fokus sama gerakan lari atau apa segala macam. Jadi pengennya yaudah tangan jangan pegang apa-apa atau segala macam. Tapi memang itu satu penting juga. Yang kedua hidrasi juga nggak kalah pentingnya. Karena lama-lama tenaga kita kan habis. Ya kita konsentrasi latihan segala macam. Paling nggak hidrasinya harus tetap diisi. Kalau latihan memang udah lebih dari setengah jam terutama ya, berarti kan udah lewat dari 15-20 menit. Kalau bisa di tengah-tengah itu tuh kita ada minum 1 or 2 sip of water itu is okay. Kalau misalnya malas bawa botol, bring some cash. Like 5.000 gitu, bawa saya lagi lari mungkin lewat di warung beli aja gitu, yang botol minum yang kecil atau apa gitu, and then minum sedikit udah terus dipegang lagi. Atau kalau memang nggak ini, kadang-kadang kalau mungkin lagi panas airnya bisa dipakai buat dinginin ke muka segala macam, jadi segerin muka bisa. Jadi dan tidak harus bawa botol yang besar gitu, karena biasanya semakin banyak yang kita bawa airnya, kita cenderung untuk minum lebih banyak pada saat kita mau minum. Jadi bawa botol yang secukupnya gitu ya. Kalau misalnya aku kalau lagi latihan misalnya untuk 1 jam gitu ya, aku bawa botol 200. Sekarang kan banyak banget tuh kalau kita suka beli press juice or whatever gitu, botol-botolnya agak kecil yang bisa digenggam di tangan. Biasanya isinya 200 sampai 250 mili. Itu aja kalau misalnya habis beli nggak usah dibuang botolnya. Jadi itu bisa dipakai lagi untuk beberapa kali latihan. So nggak sembarangan buang plastik. Itu dipakai diisi air biasa aja, air putih setiap 15 menit ya. Habis lari buka dikit minum 1 zip. Jadi ya mungkin 1/4 atasnya tuh. Habis itu setiap 15 menit lagi minum lagi. 1 botol 200 ml itu mungkin bisa kepake buat 45 menit sampai 1 jam lari gitu. Jadi dan kita juga nggak minum terlalu banyak. Dan jangan minum terlalu banyak sih, karena biasanya jadi agak suka berasa kembung atau nggak enak pada saat. Kalau kebanyakan air di dalam perut pas lagi lari kayak kerasa jadi airnya goyang-goyang gitu. juga. Jadi jadinya akhirnya yang tadinya kita mungkin udah convert di kecepatan tertentu, gara-gara minum kebanyakan, kita jadi harus melambat lagi. Jadi gitu. sampai ngaruh ke running performance-nya itu ngaruh. Itu ngaruh banget. Jadi biasanya nggak enak gitu. Regardless kita terbiasa di pace-nya berapa ya. Biasanya udah nyaman nih pace segini, tapi karena nggak enak jadi perutnya akhirnya jadi udah gue jalan dulu deh. Gitu. Terus akhirnya jalan dulu badannya jadi dingin lagi kan. Itu semua mulai lagi lari balik ke pace sebelumnya, jadi agak effort lagi gitu. Jadi berarti kita nggak boleh compromise kenyamanan lari tanpa bawa air. Pokoknya nggak boleh compromise itu dengan hydration, karena sebenarnya yang paling penting hydration itu penting banget. Karena kebanyakan orang termasuk saya pun suka kadang-kadang nunda-nunda minum gitu. Kayak lagi di kantor deh atau di apa. Terus kita sebenarnya tahu gue udah sejam nih nggak minum gitu. Terus
ntar aja deh gitu. Karena mungkin gelas di meja belum diisi atau apa gitu mesti berdiri. Ya entah males atau entah nanti aja gitu. Tapi sebenarnya itu harus dibiasain. Jadi kalau kita udah kerasa haus, itu sebenarnya udah melewati batas kayak lu udah dehidrasi nih gitu. Jadi kalau memang bener-bener udah sampai kerasa haus, kalau badannya udah ngasih tahu haus tuh sebenarnya itu sebenarnya udah dehidrasi. Udah harus minum saat itu juga. Jadi kita gitu harus minum malah sebelum merasa haus, udah dibiasain. Iya, kalau bisa sebelum ada rasa yang haus banget gitu. Kayak misalnya udah lama gak minum, ya udah minum. Gitu, atau berasa sedikit mulut gue udah agak kering nih gitu. Minum aja gitu. Jadi it's good untuk bisa minum terus. Jadi nggak ya jangan terlalu banyak juga kayak tadi, tapi harus dibiasain aja gitu supaya tetap terhidrasi. Kalau misalnya tadi Mas juga ngomong dehydration gitu kan ya. Kalau misalnya lagi lari, apa sih sign-nya atau kayak apa ya? Efeknya ada efek nggak kalau misalkan kita kurang minum? Does it affect our running performance? Atau kadang kan ada suka kram, apakah itu karena kurang air kah? Kalau tadi kan kelebihan minum kembung. Now that Laila mention kram, it's actually sangat berhubungan. Jadi dehidrasi itu bisa mengakibatkan banyak hal kalau in terms of running atau berolahraga. Dari yang mild sampai fatal ya amit-amit pun bisa gitu. Apalagi kalau kita lihat mungkin pada saat lagi lari terus cuacanya agak panas segala macam, itu akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi kita dehidrasi itu efek ke performance akan ada. Salah satunya kalau di lari yang paling obvious dan sering dialami lari adalah kram. Gitu. Jadi bukan berarti kram itu karena otot kita belum kuat atau apa, tapi pemicu utamanya bisa jadi juga dehidrasi gitu. Badan kita dehidrasi udah mulai capek, tapi kita nggak ngurangin mungkin effort kita lari segala macam, ya itu akan efek ke macam-macam, ke otot, ke segala macam. Salah satunya kram gitu. Jadi kram itu juga bisa salah satu sign, mungkin sign yang udah nggak yang parah banget tapi udah mulai moderate lah gitu, ya efeknya ke kram gitu. Selain juga mungkin ototnya kurang dilatih atau apa segala macam. Udah akan kerasa begitu pada saat lari nih, biasanya kita kerasa haus tuh berarti kita udah dehidrasi. Udah harus minum. Dan biasanya kalau larinya tadi jam misalnya pace 8, terus lama-lama nggak kerasa udah mulai jadi pelan sendiri, jadi 8.30, jadi pace 9, ya itu salah satu tanda-tanda juga di mana mungkin badan lu udah ngasih tanda badannya mulai shutting udah down, dehidrasi nih, either mungkin udah capek atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya udah sampai aduh pusing-pusing atau apa, it's basically udah mulai harus very alarming. Gitu. Kalau kayak gitu kayak kalau memang kita udah mulai tahu, udah mulai pusing, udah mulai apa, find medical team terdekat gitu, and then bilang saya pusing nih, kayaknya dehidrasi atau apa ya. It's better that kita aware dan mungkin kayak sedikit overreacting daripada kita enggak, gue masih kuat. Enggak, gue masih kuat terus sampai akhirnya badan kita atau ya kita juga udah nggak bisa berpikir secara logis lagi. Jadi ya kayak banyak orang bilang jadi kayak orang halu. Gitu. Ya udah dia ditanya, dan mungkin ditanya juga, kalau ditanya sama orang dia juga udah nggak bisa jawab benar gitu. Kayak as simple as ditanya namanya siapa, terus dia mesti mikir gitu. That's a sign of dehidrasi. Gitu, kayak lu lu masih aman nggak larinya gitu. Terus dia jawabnya yang masih agak mikir atau gimana, itu tanda-tanda yang mungkin gampang mungkin bisa kita lihat kalau teman kita mungkin udah dehidrasi. Segera tawarin minum atau mungkin pelanin dulu deh pace lo gitu, jalan. Dan biasanya kalau udah dibawa jalan gitu mungkin akhirnya dia bisa lebih catch nafasnya bisa lebih ini. Nah, jadi ya udah habis itu bisa lari lagi. Jadi kita sendiri harus aware sama itu, dan akan kalau ditanya pengaruh nggak sih ke performance atau apa akibatnya, itu akan sangat berpengaruh. Dan dehidrasi itu bisa berakibat fatal. Aku punya ada beberapa teman yang memang experiencing hal-hal yang hampir berakibat fatal karena dia kurang minum. Hanya karena kurang itu minum, jadi kalau bisa jangan sampai terulang ke teman-teman yang mungkin berolahraga lain. Tidak harus lari ya gitu, tapi ini bisa terjadi olahraga apapun gitu. Nah, kalau misalkan lagi race nih, pasti nanti di Women's 10K kita ada water station di setiap 2 kilo setiap ya. 2,5 kilo 2,5 kilo ada water station. Jadi
don't worry ladies. Yeah. But kalau misalkan tadi tanda-tanda dehidrasi itu terjadi pada kita, apakah baiknya kita berhenti berlari apakah aman untuk lanjut, mungkin jalan dulu, apakah lalu dilanjuti atau baiknya gimana? Oke. Opsinya mungkin yang simpel ada 2. Kita tetap lanjut tentunya dengan udah kita aware, oke, mungkin kita udah pelanin pace larinya, berhenti dulu, istirahat dulu, terus minum dulu secukupnya. Kalau memang mau di Women's 10K juga pasti akan ada beberapa titik yang ada medical teamnya. Go and find them and then ask them to check you. Ya. Cek tensi darah atau apa segala macam. Aman atau tidak Ya. untuk. Jadi kalau memang kalian sampai mungkin agak khawatir, minta mereka untuk periksa, dicek. Biasanya kalau mereka bilang masih bisa kok lanjut, tapi pelan-pelan aja ya gitu. Atau mungkin jalan dulu, nanti kalau dirasa udah kuat lari lagi, fine, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari kitanya juga kayak ngerasa wah ini kayak gue udah nggak bener nih, pusing terus, udah istirahat berkali-kali, masih pusing lagi atau segala macam. Nggak ada salahnya dan nggak perlu takut untuk kita kayak ya udah stop aja race-nya. DNF kalau orang bilang it's okay to DNF in the race and then find marshal terdekat untuk nanti saya kayaknya nggak kuat nih, mau dievakuasi aja gitu ke gimana, nanti mereka akan bantu. Jadi nggak usah takut untuk kita, kan tujuan kita lari kita mau buat sehat. Ya. Begitu tujuan kita ikut, mungkin teman-teman yang baru ikut lari, ikut Women's 10K supaya kita bisa gimana sih kalau kita lari di race seru atau enggak segala macam. Tapi despite all that, supaya kita lagi seru sama teman segala macam, kesehatan kita yang paling utama. Kesehatan dan safety kita itu yang paling utama. Jadi please take care of yourself gitu. Kita yang paling tahu kondisi badan kita gimana. Jadi most of the time kadang-kadang kita suka nggak mau gengsi untuk ngakuin gue kayaknya nggak capek, nggak kuat nih, mungkin karena semalam tidurnya kurang, mungkin latihannya udah bagus segala macam, tapi mungkin karena 2-3 hari terakhir kerjaan di kantor banyak atau jadi banyak begadang, banyak lembur, pas hari terakhir sebelum race juga masih tidurnya jam 1, jam 2 pagi, sedangkan race-nya start sekitar jam 6, 6.30, terus maksain ikut race. Tapi pada saat lagi udah start 1-2 kilo badan kerasa nggak enak, just stop, rest kalau perlu, terus minta evakuasi or balik ke start. You can always cheer your friends along the route. Jadi it's akan dapat sama senangnya, sama happy-nya gitu ya. There will be another time dan another Women's 10K race maybe next year. For sure. Jadi safety and your healthy is number one. Agree. So tadi udah dijelasin betapa pentingnya hydration. No compromising. No compromise. Jangan males bawa botol minum, nggak usah yang besar ya. Botol minum kecil dan minumnya juga sedikit-sedikit aja kok, nggak perlu langsung minum banyak. Walaupun mungkin tempted kalau lagi lari terus haus banget. Gitu. Tapi ingat bahwa if you drink too much, pastinya akan nggak nyaman di perut. So be smart even when you drink as you train. What else? And then jangan sampai overdrink, jangan sampai underdrink karena dehydration. Jangan takut minum manis. Jangan takut, terutama lagi olahraga, jangan takut untuk minum manis, or even makan sesuatu yang manis. Karena memang pada saat itu badannya akan perlu, butuh gitu. Okay. And last but not least, always listen to your body. It's okay to stop, to take maybe pause or even stop just because you know that your body is not in the right condition untuk simply go through the race gitu. And it's still a race, maksudnya kita bisa tetap cheer on with our friends, we can still enjoy it without harming our body. Yes, that's the most important thing. Yes. Yay, thank you so much Mas Rifa for sharing the importance of hydration. Semoga nanti kita pas lagi latihan dan lagi race-nya nggak lupa ya. Ini sesuatu yang memang harus diingat banget. And if you have not registered for Sana Women's 10K, be sure you do so. Ini time is almost time is ticking. Yeah, time is ticking. So langsung ke womens10k.id and register yourself and your friends and your mom, your sisters, your aunts, whoever, all the women in your family, and have fun together and support this movement. Yes. And
we hope to see you or listen with you on our next podcast on episode 6. See you guys. See you. Bye.